Salam sukacita dari Pulau Dewata Bali. Saya Pendeta Mince Mulikale sebagai pendeta jemaat dari GPIB Jemaat Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Saya akan menyapa saudara sekalian melalui kebenaran firman Tuhan dalam program Naikol GPIB. Mari saya mengajak kita untuk mempersiapkan Alkitab kita. Saudara bisa membuka pada bagian kitab Injil Markus 3 ayat 7 sampai 12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, karuniakan kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengarkan dan kami renungkan untuk dilakukan. Kami dimampukan oleh Roh Kudus-Mu untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, bacaan kita pada malam hari ini di dalam Injil Markus 3 ayat 7 sampai 12 saya akan bacakan buat kita. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau. Dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena banyak orang itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah firman Tuhan dibacakan buat kita sekalian. Saudaraku, tahukah Anda bahwa Allah ingin selalu dekat dengan umatnya? Bahwa Dia selalu punya cara, bahkan banyak cara untuk membawa Anda kepadanya. Karena itu Allah selalu mencari manusia terlebih dahulu. Dan ketika Allah menemukan manusia, Ia ingin membawa manusia bersatu dengan dirinya. Saudara-saudaraku, lalu bagaimana respon manusia untuk menjawab panggilan Allah itu? Pada ayat ke-7 sampai 8 menjelaskan bagi kita, ketika mereka mendengar yang telah dilakukan oleh Yesus, mereka mencari Yesus. Saudara, ini adalah sebuah respon. Ini sebuah respon iman. Dan pastinya apa yang dilakukan oleh Yesus selalu mendapat respon. Dan tidak heran jika banyak orang selalu mengikutinya. Untuk apa, saudara? Untuk mendengar pengajarannya, untuk meminta kesembuhan dari Yesus. Nah, ayat 9 memberitahukan kepada kita bahwa saking banyaknya orang sehingga tidak ada tempat bagi Yesus untuk mengajar dan untuk melayani mereka. Lalu Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk menyediakan perahu baginya. Jadi menarik di sini saudaraku, bahwa Yesus tetap mau melayani. Yesus bersedia melayani orang yang datang kepadanya, yang membawa pergumulan mereka. Yesus tidak mengatakan yang datang duluan saya layani, atau saya layani dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau waktunya habis silakan datang besok. Itu pun kalau bisa terlayani. Tidak, saudara. Tetapi ayat 10 mengatakan ia menyembuhkan banyak orang, bukan sebagian orang. Bukan yang antri paling depan yang dilayani, bukan. Tetapi dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan banyak orang itu. Artinya semua orang
dilayani. Semua orang yang datang kepadanya tidak dikecewakan. Nah, hari ini saya mau mengatakan kepada saudara sekalian, dan ini juga menegaskan kepada kita sekalian, bahwa Tuhan Yesus selalu menyediakan tempat bagi setiap orang yang datang kepadanya. Yesus selalu berpihak pada penderitaan manusia, bahwa Yesus peduli dengan masalah dan pergumulan Anda, bahwa Yesus tidak pernah menyepelekan apapun yang engkau alami, baik itu sakitmu, deritamu, dan gumulmu. Yesus selalu peduli pada apapun yang engkau alami saat ini. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah engkau mau merespon kehadiran Tuhan itu dalam setiap peristiwa hidup yang engkau alami, dan merespon kehadirannya melalui firman-Nya, meresponi panggilannya. Yesus selalu berbelas kasih kepada semua orang tanpa kecuali. Yesus menerima semua orang, siapapun dia, siapapun Anda, apapun latar belakang kehidupanmu, apapun yang menjadi masalah hidupmu, Yesus tetap menerima engkau. Yesus rindu untuk memulihkan hidupmu. Tetapi yang Ia butuhkan adalah responmu untuk menerima panggilannya dan menyerahkan hidup secara total kepadanya. Orang banyak itu merespon panggilan Yesus karena mereka sudah mendengar, mereka sudah melihat, mereka sudah merasakan kasih Allah. Dan karena itu mereka mencari Yesus, kasih Allah dan belas kasihan Yesus terhadap orang-orang yang menderita, orang-orang yang tersingkirkan. Itulah yang menarik mereka untuk datang kepadanya, untuk menyerahkan segala penyakit dan persoalan hidup mereka. Karena mereka tahu bahwa Yesus peduli kepada mereka, bahkan tidak akan pernah menolak mereka. Lalu Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bagaimana respon Anda terhadap panggilan Yesus? Bagaimana respon Anda terhadap Yesus yang sudah menyertai dan memelihara kehidupan Anda, yang Anda sudah rasakan kasih-Nya? Bagaimana kita merespon panggilannya di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, di tengah-tengah bencana global yang masih kita rasakan hingga pada saat ini, dan yang berdampak di dalam kehidupan kita? Apakah justru kita mempertanyakan keberadaannya? Adakah Allah hadir di tengah-tengah masalah yang kita hadapi hari ini, lalu membuat kita enggan menerima panggilannya untuk datang menyerahkan diri untuk dipulihkan oleh Yesus? Respon terhadap panggilan Allah dan menyerahkan diri secara penuh kepada Allah membuat hidup manusia tidak lagi dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ayat 11-12 mengatakan, setelah mereka disembuhkan, roh-roh jahat yang ada pada mereka diusir oleh Yesus, dan alhasil roh-roh itu mengakui Yesus sebagai anak Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini menandakan bahwa kejahatan tidak bisa bersatu dengan kebaikan. Kegelapan tidak bisa bersatu dengan terang, sebab terang akan mengalahkan kegelapan. Sekecil apapun terang itu, tetapi kegelapan tidak bisa memadamkan terang itu. Di sini kita bisa melihat bahwa setan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Nah, ketika hidup saudara sudah dipulihkan, ketika kita sudah menyatu dalam kasih Yesus Kristus, maka pancarkan terang itu melalui kehidupanmu. Sebagaimana kehidupan orang yang sudah dipulihkan. Orang yang merespon panggilan Tuhan akan menampakkan terang itu di dalam kehidupannya. Ketika Yesus telah melayani dan memberi kesembuhan kepada orang banyak,
Ayat 12 dikatakan, dia melarang mereka untuk tidak memberitahukan siapa dia. Tujuannya hanya satu, agar nama Bapa saja dipermuliakan, bukan Yesus. Nah, Bapak Ibu, mampukah kita juga ketika kita melakukan kebaikan tanpa embel-embel? Mampukah kita ketika kita melakukan pelayanan tanpa hitung untung rugi atau mencari pujian? Yesus sudah memberi contoh untuk kita. Biarlah semua pelayanan yang kita lakukan, orang lain bisa berjumpa dengan kasih Tuhan. Dan melalui pelayanan kita, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, kita membawa semua pergumulan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau sudah menjumpai kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan mengetahui bahwa Engkau selalu peduli dengan kehidupan kami. Engkau selalu peduli dengan setiap pergumulan yang kami hadapi pada saat ini. Engkau tidak pernah mengecewakan setiap orang yang datang kepadamu. Karena itu ya Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu ada dan setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Hamba mau berdoa bagi semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada, semua jemaat GPIB yang ada di pelosok-pelosok desa maupun di kota-kota. Kami percaya Tuhan hadirkan mereka untuk membawa orang-orang banyak melalui pelayanan kami datang kepada Yesus. Berkati setiap gereja-Mu, berkati program ini ya Tuhan, sehingga program night call maupun morning call bisa membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan semua pergumulan mereka Bapa. Biarlah mereka diyakinkan oleh firman-Mu hari ini bahwa Tuhan selalu menyapa mereka. Tuhan selalu mencari, bahkan rindu mencari mereka. Tuhan bahkan punya banyak cara untuk menarik orang datang kepadamu ya Bapa, untuk berjumpa dengan kasih setia-Mu. Karena itu Tuhan Yesus, sertai dan berkati kami semua, seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka melakukan aktivitas mereka dan kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan Yesus, mereka tetap merasakan kasih dan belas kasihan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bahkan pergumulan yang kami hadapi. Dan pada akhirnya Bapa, kami mau serahkan seluruh hidup dan pelayanan kami hanya kepadamu saja. Inilah doa kami Tuhan Yesus, inilah ungkapan syukur kami yang kami boleh bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukacita, salam sehat selalu, Tuhan memberkati kita semua.